Kudus. Selamat datang di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama saya Rika dan saya ditemani rekan saya. Dengan saya Ruli. Saya sawang-sawang nih dari mukamu, dari gestur tubuhmu, pasti keadaanmu baik-baik aja nih. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kebaikan sampai hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabarmu, Rik? Kalau kamu sawang-sawang saya gimana nih kabarnya? Long time no see sih. Gimana kabarmu? Aku harap sih kamu baik-baik aja sih. Baiklah. Nah, terus gimana nih, Rik? Apa nih yang nge-hype hari ini? Nah, kita kan mau ada acara yang begitu penting, yaitu perayaan Natal. Sebentar lagi ya, karena ini Betul. sudah rame nih, kayak di mall-mall, di jalan-jalan sudah mulai ucapan-ucapan Natal, terus dekorasi-dekorasi Natal, itu udah rame ya. Iya, betul. Nah, kali ini Jangan-jangan kamu nggak tahu, Rik, nggak pernah jalan-jalan ya, ketahuan. kita jalan-jalan lah nanti ya. Nah, terus gimana, Rik? Gimana? Oke, karena ini kita sudah mendekati nih tanggal 25 Desember, sudah hadir bersama kita Ketua Bamak Kabupaten Kudus. Tepuk tangan Tepuk tangan dulu. dulu, Rik. Nah, selamat datang Bapak di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Ya, mohon izin Bapak nih, boleh sedikit perkenalan nih tentang Iya, Bapak. iya. Saya Pendeta Minggus Minato Pranoto. Saya seorang pendeta dari Gereja Isa Al-Masih di Jalan Kepodang nomor 13, Gia Kudus, dan mulai September yang lalu saya dilantik untuk menjadi Ketua Bamaknas, ya, Badan Musyawarah Antargereja Nasional. Dulu memang namanya Bamak, tapi kemudian ada pembaruan menjadi Bamaknas. Bamaknas Kabupaten Kudus. Kabupaten gitu ya, Pak? Kudus, Lebih tepatnya ya. betul ya, Bamaknas Kabupaten Kudus. Saya beristri satu, istri saya juga seorang pendeta, dan kami dikaruniai 2 putri. Kami melayani di Kudus ini baru saja sebenarnya, baru 12 bulan ini. Dulunya background saya adalah seorang dosen, pengajar teologi, ya, mempersiapkan anak-anak muda di dalam seni, musik, kemudian di dalam bidang pengajaran, pendidikan, guru, dan sebagai mempersiapkan calon-calon pendeta. Jadi Bapak ini memang sudah ada panggilan ya Pak untuk melayani gitu ya Pak, karena memang dari backgroundnya sudah menjadi dosen teologi ya, terus sekarang mendapat panggilan untuk pelayanan di Kabupaten Kudus seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, ini memang panggilan Tuhan yang datang kepada saya di akhir 2023, kemudian saya meresponi, mungkin juga mau cari suasana yang baru juga. Setelah berkecimpung lama di dunia pendidikan hampir 26 tahun lamanya. Berarti bukan asli Kudus ya, Pak? Asli mana ini, Pak? Aslinya Weleri. Oh, Weleri, iya. Kendal. Ya, kalau istri asli Bandung. Asli Bandung, Istri, jauh. ya. Selamat datang di Kudus Pak, berarti Pak, karena masih baru nih, masih belum Iya. ada 1 tahun. Iya. Masih pendatang. Masih Semoga pendatang betah, nih. semoga lancar Iya. dalam melaksanakan Tugasnya. Iya. Ya, terima kasih. Nah, makanan nih, Pak. Ada makanan khusus dah yang dari Kudus yang Bapak suka nih. Wah, banyak. Misalnya garang asem. Wah, itu enak, itu seger, agak kecut sedikit, Iya. pedas, ya toh. Kemudian juga seperti apa? Nasi tahu itu juga enak. Ya, kalau malam ya Pak itu. Buat makan malam itu. Nasi tahu ya. Nasi tahu. Dan masih banyak yang lainnya lah, karena di sini cukup banyak toko roti loh di Kudus ini loh. Walaupun kotanya tidak begitu besar, tapi toko roti saya perhatikan banyak. Apotek juga banyak, rumah sakit juga banyak. Nyaman lah ya Pak di Kudus ya Iya, Pak ya. nyaman. Semoga Selama nyaman. ini aman, ya. Terima kasih.
Bapak ini kan sebentar lagi umat Kristen mau merayakan Natal. Hmm, Ini juga tinggal menghitung hari ini, Bapak. iya, Nah, kemarin juga September kemarin sudah resmi dilantik untuk menjadi ketua Mas, Bamaknas. iya. Nah, yang dimaksud Bamaknas terutama di Kabupaten Kudus ini apa, Pak? Ya, Maknas itu adalah sebagai sebuah ormas, organisasi masyarakat, tapi berbentuk badan. Jadi, ini badan musyawarah antar gereja. Jadi gereja-gereja di Kudus ini berkumpul bersama-sama. Bagaimana gereja-gereja ini sebagai bagian daripada masyarakat Kota Kudus dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat di tempat ini, dan juga bagaimana gereja-gereja ini boleh merayakan kehidupan oikumene bersama. Oikumene itu artinya berasal dari dua kata, oikos dan menen, artinya tinggal bersama di suatu rumah, di suatu tempat. Jadi orang kalau tinggal bersama harus rukun dong, harus toleransinya tinggi, harus saling menolong, harus rajin berbuat baik satu sama lain, tidak saja kepada orang-orang yang mempunyai latar belakang yang sama, tapi kepada yang berbeda juga. Jadi Pak Marnas hadir supaya memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat, tidak saja masyarakat gereja orang-orang Kristiani, tetapi juga masyarakat yang luas, yang Kalau untuk seperti pernah dan beberapa sudah dilakukan oleh gereja-gereja seperti pelayanan di dunia pendidikan, Iya. di rumah sakit. Berarti Bamaknas juga sampai ke sana juga ya Pak, dalam apa ya? ruang lingkup. Iya, dalam memberi arahan, memberi pelayanan juga. Iya. Itu nggak hanya tentang gereja, nggak hanya tentang pendeta gitu ya Pak. Iya, Sampai tidak ke hanya seluruh- tentang Iya. gereja, tentang pendeta, tapi juga kita juga bagaimana berbincang-bincang mengenai sosial politik kota, bagaimana meresponi money politik di menjelang pilkada kemarin. Nah, ini kan betul. juga menjadi isu-isu bersama bagaimana kita harus menjaga integritas yang baik. Itu kan tadi tentang secara keseluruhan ya Pak ya, Nah. tentang kegiatan Oikumene tadi secara Iya. keseluruhan. Kalau ini secara khusus dalam pelaksanaan jelang Natal ini apa peran Bamaknas? Apakah ada himbauan, apakah ada perayaan bersama di Kabupaten Kudus seperti itu? Iya. Eh, Himbauan Bamaknas kan adalah bagaimana gereja-gereja boleh merayakan Natal dengan cara yang sederhana, dengan juga justru di dalam perayaan Natal ini pelayanan kasih kepada orang miskin, orang yang lemah, terpinggirkan itu juga boleh semakin nyata, dan bagaimana juga supaya gereja-gereja ini juga boleh merayakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada perayaan bersama-sama di dalam Kota Kudus ini, yaitu pada tanggal 27 Desember jam 5 sore di Gereja Isa Al-Masih di Gang 2, Gang 3 itu. Nah, itu akan hadir bersama-sama untuk mendoakan kota, untuk merayakan kehidupan bersama-sama, bahwa kita bisa boleh rukun. Nah, kalau dari anggota Bamaknas di Kabupaten Kudus sendiri, yang gereja-gerejanya itu ada berapa sih Pak? Ada sekitar 52 kira-kira anggota. 52 yang anggota gereja Kristen ya Pak Iya, ya? Kristen. Nah, Nah, dengan banyaknya gereja yang ada di Kudus ini, Pak, cara untuk koordinasi gereja-gereja tersebut itu bagaimana?
Cara mengkoordinasinya biasanya kami itu ada pertemuan bulanan. Misalnya ada pertemuan bagaimana mengkoordinasi guru-guru sekolah minggu. Nah, bagaimana mengkoordinasi para pendeta bertemu setiap bulan. Kemudian juga ada pertemuan mengenai persekutuan Kristen untuk wanita dan untuk pria. Beda-beda ya Pak? Ya, Pemuda beda-beda. juga. Jadi ada kategori yang berbeda-beda. Di Bamakna sendiri itu juga di bawahnya ada kayak bawahannya lagi ya kayak Pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus, juga. Ada. kan Sesuai ada seksi-seksinya ada gitu kan tadi. kepanitiaannya, ada pengurusnya itu loh. Jadi ketua, ada sekretaris 1 2, ada bendara 1 2, kemudian ada bidang kerohanian, kemudian ada bidang pemerintahan dan politik. Oh, ada juga. Nah, kemudian ada bidang mengenai youth dan pendidikan dan seni budaya. Kemudian ada bidang pelayanan digital. Oh, karena Nah, kita juga harus ini ya Pak ya ikut perkembangan zaman. perkembangan. Melek Jangan sampai teknologi iya, ini. karena Nah, apa untuk mengikuti perkembangan zaman lah sampai ada seksinya digital betul, sendiri gitu. ya. Nah, kalau dari pengurusnya sendiri nih Pak, itu apakah seluruh jemaat bisa? Apakah harus pendeta yang menjadi pengurus Bamaknas itu Pak? Oh, tidak harus pendeta. Oh, tidak. Tidak harus pendeta. Cuma memang beberapa waktu yang lalu sampai sekarang ini yang kebetulan yang terpilih menjadi ketua Bamaknas ini adalah laki-laki dan pendeta. Tapi pada dasarnya terbuka untuk Kalau perempuan untuk menjadi pengurusnya, pemimpin. Pengurusnya juga itu Pengurusnya juga ada yang dosen dari UMK, tidak harus pendeta ya nggak Pak ya harus kalau pendeta. untuk pengurus-pengurusnya. ada ya. yang pegawai-pegawai perusahaan swasta di Kudus. Kalau Jadi terbuka. Kalau pengurusnya ini ditunjuk atau pemilihan ini Pak? Kalau levelnya ketua biasanya dipilih. Dipilih. Nah, untuk level di bawahnya biasanya bidang-bidang itu dipilih. Sesuai dengan passion ya mungkin Sesuai kalau dengan seandainya passion, Betul. guru sekolah minggu di pendidikan. skillnya juga ya toh, supaya laju organisasinya bergerak dong Iya, dengan baik. betul sekali Nah, Pak. dan dengan membuka dari berbagai macam elemen itu kan kita berharap ada kreativitas yang muncul, Betul. inovasi-inovasi yang baru. Kalau semua dipegang oleh kelompok misalnya agamawan, kan mungkin sudut pandangnya Oh iya, Beda-beda. kurang bisa Iya, explore yang luas. lain. horizonnya kan mungkin lah ini kalau Iya. perspektifnya dibuka, pintu horizonnya dibuka, kan ide-ide yang baru bermunculan. Betul. Untuk mengembangkan Ya. organisasi ini karena Ke ini tentang tujuan bersama creativity, ya, Pak, ya. tentang innovation kan berkembang. Nah, untuk persiapan Natal sendiri nih Pak sebentar lagi. Tantangan utama ini Pak dari gereja yang dihadapi biasanya itu seperti apa Pak? Tantangan utama dari gereja ya, sebenarnya bisa dikatakan dari dalam tidak ada sebenarnya. Dari dalam tidak ada. Karena ini kan perayaan Natal itu kan sebenarnya perayaan yang sederhana tuh. Yang simple. Jadi tinggal kita mempersiapkan panitia, kita membuat ibadah, lalu merayakan bersama-sama, berdoa, setelah itu selesai. Biasanya kegiatan selain ibadah yang rutin seperti itu, ada nggak yang biasanya tiap tahun buat acara apa kayak sarasehan atau family gathering bersama-sama gitu mungkin? Ada. Biasanya ada, pernah ada. nggak, Pak, Ini gitu, Pak? Satu kali sudah diadakan pada waktu Oktober 2024. Kita membuat sebuah acara namanya Kudus Bernyanyi. Di mana Pak?
di gereja Isa Masih. Jadi kudus bernyanyi itu adalah memberi kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai talent khusus dalam bernyanyi, dalam memainkan alat musik, dalam berkebudayaan, berkesenian untuk ditampilkan di sebuah home concert. Jadi ini gereja-gereja ini pada berkumpul mengirimkan anak-anak mudanya yang terbaik untuk bernyanyi, bermain piano, kemudian paduan suara, dan kita kemarin merayakannya pada waktu pas Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Nah, acara Kudus Bernyanyi ini rencananya akan dilaksanakan 1 tahun 2 kali, April dan Oktober. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kota ini juga berkeseniannya, berkebudayaannya itu semakin semarak. Orang kalau kumpul bersama, nyanyi bersama, berkesenian bersama, melupakan segala macam doktrin keagamaan yang memecah belah misalnya tuh, kan berkumpul bersama untuk alasan-alasan kita mengasah kesenian kita, art itu kan menjadi baik. Kalau warga kotanya senang, gembira, kotanya pasti hidup. Nah, setidaknya ini sumbangan sedikit daripada komunitas Kristiani di Kota Kudus ini. Kalau ini pada senang, mereka juga bekerja dengan senang, bertemu dengan orang lain senang, melayani, mereka punya usaha melayani pembeli juga dengan baik, bersama-sama dengan orang-orang satu komplek perumahannya yang berbeda latar belakang juga baik. Jadi kotanya menjadi kota yang bernyanyi. Jadi kami sih berharap dari komunitas Kristiani jangan saja Kudus disebut sebagai kota kretek. Kota bernyanyi. Kota bernyanyi juga dong, Kudus bernyanyi dong, jangan hanya kota kretek. Kalau kota kretek ya memang ini usaha pabrik kreteknya memang banyak, home industrinya banyak toh. Tapi mungkin kita inilah setetes air di tengah-tengah supaya memberikan sedikit warna lah untuk Kota Kudus ini. Nah itu salah satu kegiatan dari gereja-gereja yang ada. Jadi disebut sebagai Kudus Bernyanyi. Jadi orang-orang sekitar juga ikut positif ya Pak, hawanya positif gitu. Iya, positif. Dan itu diharapkan semangat daripada kegembiraan itu menyebar. Betul. Seperti virus yang positif, bukan yang negatif. Pak, kalau caranya Bamak ini untuk memastikan hari raya Natal nanti aman dan damai di wilayah Kudus sendiri gimana ini? Kami sangat berterima kasih sekali kepada Polres, ya, kepada Pak Kapolres, kepada Kispangpol, dan kepada aparat-aparat di kelurahan, di kecamatan yang ada. Jadi mereka juga memperhatikan keamanan ini dan memberikan perhatian yang baik sekali. Artinya Polres dan Ramil betul-betul menjaga, kemudian membriefing apa yang harus dilakukan ini, tentang ini, nanti mengirim personel-personelnya untuk ikut menjaga itu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali untuk aparat kepolisian dan aparat militer juga yang terlibat aktif. Ya baik Pak. Kalau seandainya di Kabupaten Kudus itu juga kan umat Kristiani berkumpul nggak hanya di gereja ya Pak. Biasanya ada rumah ibadah sendiri ya. Nah kalau dari Bamaknas sendiri dalam ada nggak sih kayak bantuan kepada rumah ibadah, kepada jemaat yang membutuhkan seperti itu? Biasanya itu dikerjakan oleh gereja-gereja lokal yang terdekat.
Kalau Bamaknas sendiri kan bukan sebuah lembaga yang punya banyak duit. Jadi justru kami hanya memberikan dukungan kalau ada konsultasi, kemudian kalau ada bagaimana bisa didampingi dalam hal-hal tertentu, pendekatan kepada masyarakat itu. Tapi kalau membantu secara material tidak, tapi membantu dalam arti bagaimana organisir ini ada kegiatan ini bersama, mungkin kita bisa kerjakan bersama Juga itu. untuk memajukan jemaat juga ya Pak ya, kalau Iya. itu bukan hanya materi tapi juga imaterial, Iya. tentang dukungan itu kan Iya. juga dibutuhkan ya Pak ya, nggak hanya kalau cuma uang-uang tapi nggak ada supportnya, nggak ada pendukungnya gitu kan juga orang kadang males Malas. gitu. Tapi kalau Bamaknas sendiri bisa merangkul itu kan seneng lah, ada yang Iya. ngayomi, ada yang Betul. ngopeni, berarti Iya. seperti itu. Jadi dalam hal kegiatan seperti kudus bernyanyi, melibatkan gereja-gereja yang ada, kemudian juga biasanya ada pembekalan-pembekalan dalam keilmuan tertentu, misalnya bagaimana membangun mengenai toleransi umat beragama, terus bagaimana mempersiapkan cara berkhotbah dengan baik, bagaimana mempersiapkan keluarga-keluarga ini di tengah-tengah gempuran zaman yang hedonisme, konsumerisme, bagaimana supaya keluarga-keluarga itu kuat terhadap gempuran-gempuran perkembangan zaman yang ada ini. Kami ada biasanya berbentuk seminar bagaimana mengatasi mengenai mental problem, mental illness yang sekarang ini kan banyak menjangkiti masyarakat kita. Kesehatan mental itu menjadi sangat penting sekali dalam kita mempersiapkan masyarakat kita juga. Itu termasuk program-program khusus ya Pak dari Bamaknas untuk Iya. biar raket gitu ya Bisa Pak. raket juga, pendapat pencerahan juga, bagaimana bisa melayani gereja dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita hidup ini kan penuh dengan perbedaan ya Pak. Perbedaan keyakinan, perbedaan suku, bahasa, Iya. semuanya tuh banyak sekali nih. Nah, salah satu kunci yang penting itu adalah toleransi antar umat beragama. Nah, untuk peran dari Bamak sendiri ini Pak, bagaimana caranya gereja dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman masyarakat ini? Gimana Pak? Iya, secara ke dalam kami terus menyampaikan kepada jemaat supaya hidup membawa damai. Karena seperti Kristus Isa Al-Masih sendiri adalah sebagai pembawa damai. Jadi kami mengingatkan terus kepada umat yang ada bahwa ibadah itu tidak saja di hari Minggu, tetapi ibadah itu ada di hari-hari tengah minggu. Kita mesti membawa damai itu ke dalam. Secara keluar tentu kami harus membuka diri terhadap perjumpaan-perjumpaan dengan sahabat-sahabat lintas agama dalam perjumpaan dialog, tidak saja dalam percakapan diskusi, tetapi mengenai dialog sosial, bagaimana berkontribusi bersama untuk melakukan pelayanan sosial. Kemudian kami bagaimana membuat jejaring-jejaring yang seperti itu. Nah, itulah yang kami lakukan selama ini, dan beberapa pendeta juga terlibat di dalam
FKUB ya, kemudian juga pertemuan-pertemuan di instansi-instansi pemerintah, kami selalu mengutus supaya kami juga membuka diri belajar, karena kami yakin ada kebaikan-kebaikan yang menyatukan kita semua. Betul sekali, Pak. Iya. Sangat positif sekali. Iya. Nah, kalau untuk perayaan jelang Natal ini, tadi kan juga ada rencana kegiatan yang tanggal 27 Desember ya, Pak. Iya. Kalau seperti itu berarti kan rame nih, Pak, nanti kumpul di satu gereja. Nah, Itu nanti gimana, Pak, untuk keamanannya yang dipersiapkan, Iya. atau apakah ada jadwal-jadwalnya sendiri? oh iya, Gimana, Pak, itu? kami sudah berkoordinasi dengan aparat polisi dan aparat yang ada di misalnya di kelurahan juga, kemudian melaporkan itu kepada Kemenak, karena Kemenak juga tanya ini ada kegiatannya apa. Iya. Jadi kami harus selalu connect sehingga informasi yang ada kami beritahukan, dan beberapa informasi sudah kami berikan untuk kegiatan-kegiatan kami. Intinya bahwa ini ada kerumunan massa, bahwa kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan bersama ini, dan kami memohon bantuan dari polisi, dari dan Ramil juga, Dari aparat. aparat-aparat yang ada. Itu juga biasanya kan kegiatannya nggak cuma satu ya, Pak. Kadang kalau ibadah minggu aja ada sekolah minggu, ada yang ibu-ibu wanita, itu Betul. juga beda-beda ya, Pak. Iya. Ya itu juga nanti kalau jelang Natal sendiri ada kegiatan khusus seperti itu juga rutin atau beda? Kalau yang biasanya kalau sekolah minggu itu sama seperti kegiatan yang seperti biasanya. Jadi tidak, ya hanya seperti itu setiap minggunya saja. Kalau wanita juga di tengah minggu seperti kegiatan biasa saja. Tapi kalau Natal ini kan biasanya banyak keluarga-keluarga yang datang dari luar kota. Mudik juga ya? Mudik juga Iya. tuh, kembali ke kota betul. Kudus ini. Iya. Mereka mengunjungi orang tuanya yang sudah sepuh, bertemu dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara sekandung, kangen dengan kota yang di mana mereka dilahirkan, yang mana kota ini mempunyai memori-memori yang indah untuk mereka. Mereka kan pada datang ini Iya. akhir tahun tuh lah. Holiday season ya, Pak ya, Nah, sekalian apa? makanya ketika Kalau datang libur, ini, ya. ini makanya ketika mereka pada datang ini, gereja terlihat rame, Rame. karena keluarga-keluarga, orang-orang yang anak-anak muda yang kuliah kan pada pulang juga. Oh iya. Sekalian mau tahun baruan. Sekalian mau tahun baruan, Karena itu memang momen yang dinanti lah untuk setahun sekali. betul. Memang perayaan Fenomena di situ. Natal tahun baru itu Iya. seperti itu yang ada. Pak, kalau untuk himbauan Pak Magna sendiri untuk para jemaat, biar untuk terkait protokol keamanan atau ketertiban ini Pak, selama perayaan berlangsung ini gimana Pak? Nah, himbauannya yang pertama adalah kami berharap supaya jemaat dan gereja-gereja ini merayakan Natal dengan sederhana, bersahaja, dan juga ketika suatu gereja merayakan Natal ini, itu soal parkir ini kadang-kadang kan banyak mobil sama motor ini diparkir secara teratur, tidak mengganggu kepentingan publik yang ada. Nah, kemudian juga tentu di acara Natal ini kan Natal disebut time to love, ya, ini adalah waktu untuk mengasihi. Dulu kita rajin berbuat baik terus, tapi di Natal ini kita meningkatkan lagi, berbuat baik, berbuat kebajikan kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sungguh-sungguh harus kita tolong. Dan Natal itu kan juga berbicara mengenai kehadiran penebus di dalam dunia ini,
ciptaan ini dikasihi oleh Tuhan. Ciptaan ini akan diselamatkan. Seluruh ciptaan. Jadi gereja-gereja di Natal ini juga harus memperhatikan masalah ekologi. Kita ini sedang mengalami krisis ekologi, pemanasan global. Jadi anggota-anggota jemaat harus memperhatikan ekologi lingkungan rumahnya sebaik-baiknya. Milah sampah dengan baik, sampah plastik yang organik dipisah-pisah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita sungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup yang ada. Dan keluarga-keluarga sebaiknya menanam tanaman-tanaman yang hias, yang baik di rumah, supaya setidaknya memberikan keasrian. Itu secara ekologis juga kami memperhatikan itu, himbauan-himbauan seperti itu. Nah, ini yang menarik nih Pak. Kalau Bamaknas sendiri itu kan membawahi 52 gereja yang di Kabupaten Kudus ya Pak Iya. ya. Nah, tapi kan di Kabupaten Kudus juga ada satu gereja Katolik Iya. di Evangelista itu ya. Nah, kalau seandainya mungkin karena hanya ada satu gereja Katolik, jadinya jamaat yang di situ juga sangat banyak. Nah, kalau seperti tahun-tahun sebelumnya itu biasanya jemaat sangat membludak berada di sekitar gereja. Iya. Kalau biasanya gimana sih Pak dalam pengaturannya? Ya, ini memang ada gereja-gereja, karena tadi pada waktu perayaan Natal itu kan banyak keluarga datang toh. Iya. Betul. Memang ini kami kadangkala merasa prihatin juga kalau misalnya pengaturan parkir ini kurang begitu baik sehingga mengganggu tempat-tempat umum ya. Memang ini gereja-gereja harus berpikir bersama-sama, harus karena hubungan yang baik mungkin bisa meminjam kantor parkir yang di depannya, di Membuat sampingnya. kantong parkir ya Pak ya. Ah, Iya. Kalau di gereja Isalmase kan ada di gang 3 itu ada bekas gedung biskup, kalau saya tidak bisa keliru parkir ya, di situ. bisa kita pinjem masukkan. Kemudian di sini ada salah satu pengusaha yang meminjamkan gudangnya untuk parkir motor, kita masukkan semuanya. Tapi Jadi tapi sebenarnya seru-seru aja sih karena itu juga 1 tahun sekali, nggak tiap hari. iya. Perayaan itu dilaksanakan sederhana, keluarga berkumpul itu kan juga Udah suatu damai hal. sendiri yang Iya. ini kebahagiaan sendiri yang dialami oleh kita ya, oleh yang Iya. merayakan seperti itu. Jadi bisa aja ya Pak kalau ya sedikit mohon maklum lah ya Pak kepada Iya, iya. Setahun sekali. Iya. ya memang karena kondisi jalanan di Kudus seperti itu, Iya. lokasinya berada di pusat kota kan. Betul. Ya, Ya, yang penting kami juga mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga perayaan itu, ibadah itu juga bisa semangatnya itu tentang perdamaian, tentang cinta kasih itu Iya. menjadi menyebar begitu loh yang ada. Nah, kalau untuk harapan Bamaknas sendiri Pak, untuk gereja ke depannya yang akan datang nih, Nah. seperti apa ini Pak? Bamaknas itu mempunyai visi adalah bagaimana gereja-gereja di Kudus ini merayakan kehidupan ekumenis bersama-sama. Dan bagaimana gereja-gereja itu memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan kota. Jadi gereja-gereja mesti berkumpul, guyup, bersama-sama memikirkan yang terbaik untuk masyarakatnya dan gerejanya. Itu harapannya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana spirit kebersamaan ini yang harus menyatu sehingga kita bisa menghadirkan
diri sebagai pembawa-pembawa damai di kota Kudus ini. Sebelum kita akhiri podcast hari ini nih, Li, Bapak mohon izin boleh ada pesan-pesan untuk Natal dari Bapak sebagai Ketua Bamaknas? Iya. Monggo. Natal pada tahun ini PGI sama KWI itu dua organisasi keagamaan yang besar, gereja-gereja Protestan dan Katolik menyatu membuat tema bersama, marilah datang ke Bethlehem. Marilah kita segera datang ke Bethlehem. Jadi itu kisah Natal terjadi di Bethlehem, di kota kecil. Allah mau hadir di kota yang kecil, kota Bethlehem. Berarti Allah memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Dan gereja mesti memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan itu. Bethlehem juga mengajarkan mengenai ugahari, kesederhanaan, bahwa Sang Penebus hadir di Bethlehem, di kota kecil. Kesederhanaan, keugaharian itu harus menjadi ciri bagi hidup kita, sehingga kita tidak lagi mengikuti arus zaman yang cinta uang, cinta popularitas, hidup hedon, konsumerisme. Kita harus kembali kepada keugaharian, kesederhanaan hidup yang bisa melaluinya kita menyatakan keteladanan. Yang terakhir adalah Sang Penebus lahir di Bethlehem adalah untuk memberikan sukacita, kegembiraan. Jadi di mana saja kita berada, kita dipanggil untuk mendatangkan kegembiraan, sukacita, menolong, mendoakan, menjadi sahabat bagi siapa saja. Sahabat-sahabat yang berbeda suku, berbeda agama, kepercayaan, kita harus menjadi sahabat-sahabat di kota Kudus ini. Kalau kita semua menjadi sahabat-sahabat di kota Kudus ini, setidaknya kita bersama-sama menghadirkan kedamaian di kota Kudus itu. Itu himbauan dari saya sebagai Ketua Bamaknas. Baik, Ya. Terima kasih Bapak Terima sudah kasih. berkenan hadir di podcast religius kami. Ya. Juga sudah berkenan sharing, bagi ilmunya kepada kami. Ya. Terus juga cerita-cerita. Semoga bermanfaat Sangat untuk bermanfaat Iya. sekali. untuk kami, untuk masyarakat Kudus pada umumnya, dan Terima kasih. kami juga ada sedikit kata-kata. Persaudaraan sejati tidak diukur dari kesamaan, tetapi dari saling menghormati dan mencintai sesama manusia. Keberagaman keyakinan adalah anugerah yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan mencintai tanpa syarat. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru Bapak. Terima kasih. Semoga damai kasih Natal senantiasa berada di Bapak dan sekeluarga. Iya, Tuhan memberkati Polres ini juga. ya. Amin, amin, terima kasih. Dan Untuk Sobat Kudus, jangan lupa untuk selalu like, Like, komen, komen, dan subscribe.